Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, bagaimana dengan energi cinta sejati kamu? Apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Merasakan sebuah cinta sejati tentunya ada sebuah timbal balik dari apa yang kamu berikan kepada dia dan dia berikan kepada kamu. Koneksi yang memang tak pernah terputus sampai kapanpun. Sang cinta sejati, apa yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan, kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan cek untuk alur energinya kamu bersama cinta sejati kamu. Kevin masukkan tema kita di Egyptian series ya, sahabat kebahagiaan, yang mengungkap tentang sebuah keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Kita cek untuk alur energinya seperti apa. Ini adalah energi cinta sejati sahabat kebahagiaan. Terkoneksi dan tak bisa terputuskan satu sama lain. Hubungan kamu bersama diri dia, dia kepada kamu, dan koneksi ini. Apa yang terjadi? Untuk kartu yang pertama, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah 7 pedang. Kalau mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang, hubungan ini memang benar ya, tidak bisa diputuskan begitu saja. Meskipun kamu berusaha, meskipun kamu kayak mencoba ya untuk lari dari sebuah kenyataan, nggak bisa. Pada dasarnya, koneksi kamu sama diri dia itu memang bisa diperbaiki kapanpun. Dia seakan-akan memang selalu mencuri sebuah kesempatan untuk membuat sahabat kebahagiaan tetap memberikan yang terbaik kepada diri dia. Orang ini memang bisa menyesal jika hubunganku dan kamu harus kandas. Tapi Kevin melihat di sini, dia berpikir bahwa aku sama kamu akan tetap berjalan kapanpun dan dimanapun. Dan ketika mungkin kamu bersama diri dia berada di kondisi konflik pun, sahabat kebahagiaan, kamu mudah sekali memberikan empati kepada orang ini. Itulah cinta sejati, mudah sekali memaafkan meskipun dia pernah berbuat salah. Lalu untuk diri dia, apakah dia akan selalu memberikan sebuah kesalahan kepada kamu? Kevin lihat sepertinya tidak ya. Perjalanan kamu bersama diri dia memang perjalanan cinta yang sangat panjang. Angka 7 di sini mengindikasi tentang sebuah perjalanan. Kamu bersama diri dia nantinya akan menjadi koneksi yang jauh lebih bahagia lagi. Walaupun mungkin kamu pernah berada di titik terendah, kamu pengen menyerah dalam hubungan ini, tapi ujung-ujungnya kembali lagi. Dia adalah cinta sejati kamu, yang pada dasarnya kamu mudah sekali membuka pintu maaf untuknya. Lalu bagaimana dengan diri dia? Apakah ada sebuah rasa sesal dari perasaan-perasaan, dari hal-hal yang pernah dilalui? Apakah ada sebuah rasa sesal bagi diri dia? Oke, sahabat bagian. Ternyata memang ada ya. Orang ini memang menyadari tentang apa yang pernah dia perbuat kepada sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini, dia mau kamu tetap ada untuk diri dia. Dan Kevin melihat ya, di antara hubungan kamu bersama dia, pernah berada di kondisi kesepakatan yang memang sangat sulit untuk diambil keputusannya. Ujung-ujungnya apa? Kamu pernah berada di kondisi diem-dieman atau mungkin juga silent treatment. Tapi setelah pertengkaran, setelah konflik, kalian akan kembali intim lagi.
Dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia nggak tahu bagaimana harus menjalani sebuah kehidupan dan beradaptasi jika itu tidak ada kamu. Perasaan yang terdalam diri dia adalah dia mencoba ya untuk bisa berdamai dengan sahabat kebahagiaan. Two of Swords sebenarnya adalah simbol dari seseorang yang memang sudah memahami tentang apa yang dia rasa. Aku ingin berdamai dengan keadaan, aku ingin berdamai dengan ini semua. Dan ketika dia berdamai dengan sahabat kebahagiaan, suasana hatinya ini akan jauh lebih indah. Cinta sejati mudah memaafkan, mudah mengampuni. Dan pertengkaran yang sering terjadi antara kamu sama dia ini memang pertengkaran yang sebentar aja. Paling lama mungkin 2 hari doang, dan setelah itu kembali reda lagi. Ini adalah keunikan kalian. Ini adalah koneksi kamu bersama cinta sejati kamu yang terkadang ini membuat kamu tuh kayak berpikir, dia itu beneran serius gak sih sama aku? Tapi kadang dia juga mengutarakan kata-kata yang membuat kamu kembali lagi terhanyut sama dia. Namun antara kamu bersama diri dia, pada dasarnya ini adalah saling melengkapi satu sama lain. Kekeras kepalanya dia sama dengan kekeras kepalaan kamu. Kekurangannya dia adalah kelebihan kamu. Kelebihan kamu adalah kekurangannya, dan sebaliknya saat kebahagiaan. Kalian memang saling melengkapi satu sama lain. Dan ketika kalian menyadari tentang kekurangan dan kelebihannya dia, sahabat kebahagiaan berada di kondisi pencerahan, pada kondisi kesadaran, itulah yang membuat kamu mudah mengampuni orang tersebut. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah The Star. The Star tentang sebuah tujuan hidup. The Star ini adalah simbol dari sesuatu hal yang sifatnya adalah mengidolakan. Orang ini ternyata sampai dengan saat ini masih mengidolakan sahabat kebahagiaan ya. Pada dasarnya dia masih memiliki gairah atau nafsu kepada kamu. Kalau dia masih punya gairah, punya nafsu sama kamu, artinya hubungannya akan tetap jalan. Beda halnya, jika seseorang ngejalin sebuah hubungan tidak ada gairah, tidak ada nafsu, ya dia pasti akan semena-mena. Cinta sejati memang terkadang naik turun. Tapi ketika dia menyadari bahwa kamu adalah bagian dari kebutuhannya, maka dia bisa berevolusi dalam gairahnya. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan berkaitan dari perasaan terdalamnya. Dia seakan-akan ini berbicara bahwa walaupun kita sudah menua, walaupun umur kita mungkin sudah tidak lagi muda seperti dulu, tapi aku selalu bisa berterima kasih bahwa kamu selalu ada buat aku dan aku masih mengidolakan kamu. Ini adalah perasaannya dia. Atau mungkin juga sebaliknya, sahabat kebahagiaan, kamu masih menganggap diri dia ini sebagai tujuan hidup kamu. Secara tradisional, makna dari star atau bintang, zaman dahulu kala, bintang itu dijadikan sebagai petunjuk arah atau arah tujuan. Dia sama, kamu adalah arah tujuannya dia untuk menggapai kebutuhan cintanya. Dan dia berterima kasih selama ini sahabat kebahagiaan memang sudah menemani dia sampai dengan saat ini. Walaupun terkadang kayak konflik dan lain sebagainya, itu semua memang sudah diatasi, itu memang sudah dilalui. Jika mungkin kamu kayak ngerasa sepaneng sama diri dia, itu adalah emosional yang sifatnya adalah sementara. Karena dia masih menganggap kamu adalah kebutuhannya. Kalau dia masih menganggap kamu adalah kebutuhannya, semua itu masih bisa diperbaiki. Dan sifatnya adalah positif ya, The Star. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Emperor. Emperor ini sesuatu hal yang dipertahankan. Kau adalah kekuasaan bagi diri dia untuk terus bisa bersemangat. Kau adalah langkah terbaik buat diri dia. Dia penuh dengan semangat ketika suasana hatinya itu ngerasa nyaman dengan kamu. Orang ini memang sangat senang dilayani. Tapi terkadang juga sahabat kebahagiaan pengen dilayani dari bentuk afeksi, kebutuhan kamu. Kalau hubungan ini saling berkesinambungan, maka cinta sejati inilah yang menguatkan kalian untuk mengisi satu sama lain. Dan Kevin lihat ya, karena di sini kartunya adalah Emperor, tentang komitmen, tentang kepastian. Cinta sejati kamu ini adalah pasangan hidupmu. Entah itu suami kamu, entah itu istri kamu, entah itu siapapun saja yang saat ini masih ada komitmen dengan sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat sekeras kepalanya dia, sekeras-kerasnya dia bisa luluh dengan sendirinya oleh sahabat kebahagiaan.
Karena kamu tahu treatment menangani orang ini tuh seperti apa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah 10 pentacle. Sahabat kebahagiaan, 10 pentacle di dalam kartu tarot memiliki makna tentang keluarga atau kartu keluarga. Ini adalah kartu keluarga. Jadi bisa diindikasi bahwa cinta sejati kamu ini adalah pasangan hidup kamu, dan ini bisa sehidup semati. Dia berterima kasih bahwa selama ini kamu masih bisa menjaga rumah tangga kita, kamu masih bisa menjaga anak dan juga aset yang kita miliki bersama. Jika dia adalah pasangan hidup kamu, suami atau istri kamu, untuk saat ini yang ingin dia utarakan kepada sahabat bagian adalah kata terima kasih. Terima kasih sudah selalu ada. Terima kasih selama 10 tahun ini kamu masih tetap bisa bertahan dalam hubunganku. Terima kasih bahwa selama ini kamu satu-satunya orang yang masih bisa bertahan untuk menghadapi kekeras kepalaanku. Gak ada orang lain yang bisa menghadapi kekeras kepalaanku, cuma kamu saja. Dan inilah yang membuat dia bangga kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat jika hubungan kamu bersama dia lebih dari 10 tahun, kata hati dia yang paling dalam ini adalah sebenarnya kata terima kasih. Walaupun terkadang itu kayak bosan, kayak ngerasa bahwa cintanya itu kadang kayak naik turun, ya udah ngikutin alurnya aja. Tapi Kevin melihat dia itu masih membutuhkan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Queen of Cup. Sahabat kebahagiaan, dia bisa setia gak sih sama kamu? Bisa. Orang ini bisa setia sama kamu karena lambat laun dan untuk periode kedepannya ya sahabat kebahagiaan, orang ini akan jauh lebih bisa menunjukkan sisi emosionalnya kepada sahabat kebahagiaan. Jika ini adalah pasangan kamu, maka sudah bisa dikaitkan ini adalah cinta sejati kamu yang menerima apa adanya, yang membuat sahabat kebahagiaan ini akan selalu mencoba memperbaiki, mencoba mempertahankan, dan kemudian kalian beradaptasi di situ. Dan pada dasarnya orang ini masih menyimpan sebuah gengsi sih. Tapi segengsi-gengsinya dia, kamu tahu kalau dia itu nggak bisa hidup tanpa kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, untuk energi yang selanjutnya, cinta sejatimu. Untuk kartu yang selanjutnya, oke, ada kartu Ace of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Apapun yang terjadi antara kamu bersama diri dia, ini semua masih banyak peluang untuk bisa memperbaiki, menerima satu sama lain, dan kemudian kalian bisa berdamai. Jika hubungan kamu bersama diri dia banyak konflik, masih ada peluang untuk bisa diperbaiki. Karena Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, hubungan itu memang gak selamanya tuh mulus terus. Ada kalanya naik turun, pasang surut. Itu adalah sebuah siklus kehidupan. Sama halnya kita melihat sebuah siklus bulan. Bulan memang selalu berganti bentuk dan rupa. Termasuk perasaan manusia, berganti bentuk dan rupa. Tapi perasaan itu memang tetap ada dan tetap stay di situ. Dan simbol hubungan kamu bersama diri dia itu seperti itu sahabat kebahagiaan. Walaupun terkadang naik turun, bikin kamu bete, bikin kamu marah atau apa, tapi kamu tetap stay di situ, dan dia juga tetap stay, nggak lari kemanapun. Ini sudah mengindikasi bahwa hubungan kalian memang butuh waktu, butuh momen untuk intim bersama, kembali lagi berkomunikasi, kembali lagi mengulang masa-masa indah kalian. Ketika kalian mengulang masa indah kalian di situ, maka cinta inilah yang akan menguatkan hubungan kamu menjadi hubungan yang lebih sederhana. Ace of Pentacle ini tentang sebuah awal. Awal sebuah hubungan yang indah itu adalah hubungan yang tidak terlalu banyak neka-neko. Menyederhanakan cinta. Semakin cinta disederhanakan, semakin kuat.
Namun jika hubungan di awal terlalu menggebu-gebu, banyak perasaan-perasaan yang terbuang, yaitu perasaan yang emosional yang mendalam. Itu di pertengahan itu bisa habis. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan, dan jika ini adalah hubungannya yang lebih dari 10 tahun, Kevin melihat siklus hubungan kamu itu akan indah pada waktunya. Masa neraka kalian bersama diri dia dari masalah-masalah itu memang sudah terlewati, dan kamu memang sudah berhasil melewati masa-masa sulit. Dan pergerakan selanjutnya ini justru kamu akan menemukan sebuah peluang untuk menciptakan sebuah keintiman bersama. Oke, ini adalah cinta sejati yang cukup unik sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Jika sahabat kebahagiaan di pembacaan Kevin di sini, kamu ini single. Kamu belum menikah. Tapi ini paling banyak di atas ini adalah bacaan yang sudah menikah ya. Dan ini pasangan hidup kamu. Tapi yang single bagaimana Kevin? Kevin melihat di energi kartu Knight of Wands. Kamu yang menjadi pelopor untuk menciptakan cinta sejati. Kamu adalah pelopornya. Jika kamu yang saat ini adalah single, kamu pelopor untuk menciptakan cinta sejati, di mana energi kamu ini akan selalu bersemangat menciptakan, merawat, menjaga. Dan kamu akan selalu mengejar sesuatu hal yang tertinggal dari hubungan jika ini adalah kamu yang single. Dan siapa cinta sejati kamu jika kamu yang single? Kevin melihat orang yang kamu kejar saat ini, dia akan menjadi orang yang terjinakkan dan kemudian akan berteguk lutut kepada kamu. Walaupun terkadang kamu kayak ngerasa capek banget, kayak ngerasa kenapa ya aku yang ngejar-ngejar dia terus. Namun pergerakan kamu yang penuh dengan kesadaran, kamu berhenti untuk mengejarnya. Dia yang akan mendekat kepada diri sahabat kebahagiaan. Rumus untuk mengejar cinta itu kayak anak permainan ya, ada yang dikejar, ada yang mengejar. Ketika kamu mengejar diri dia, beristirahat sejenak, kamu self love, isi energi kamu dengan cinta kasih kepada diri sendiri, maka dia akan melirik kamu. Tapi kalau kamu ngejar-ngejar terus, yang dikejar kecapean. Justru kayak ngerasa terlalu percaya diri banget, terlalu kayak ya lu yang ngejar gue, ya lu yang harus ngikutin gue dong. Tapi nggak sebodoh itu ya sahabat kebahagiaan. Kita lakukan sebuah strategi. Jika kamu yang single di sini mengejar seseorang, kejarlah. Dan setelah itu beristirahat, gunakan waktu untuk self love. Pasti dia akan balik untuk mengejar kamu. Tapi kalau kamu ngejar terus sama dia, jadinya ambisi. Ambisi yang sifatnya ini nggak baik. Ambisi itu kan datangnya dari gairah, kemelekatan ya, hawa nafsu. Kalau misalkan terjadi sesuatu pada diri dia atau dia lagi kayak apa, mungkin ada sebuah penolakan, kamu menjadi overthinking atau cemburu. Dan rata-rata orang itu pada dasarnya nggak suka terlalu dicemburuin atau terlalu diambisiin. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah mencintai kebebasan. Manusia itu adalah makhluk bebas. Dia bisa menjadi diri dia sendiri, bebas menjadi apapun, tidak mau terikat atau terkekang. Ketika dikejar-kejar terus, pasti ngerasa nggak nyaman. Dan jika sahabat kebahagiaan di sini adalah yang single, cinta sejati kamu ini akan berubah menjadi sesuatu hal yang positif ketika kamu berhenti mengejar, kamu self love dan akan berbalik. Dan kamu adalah pelopornya di situ. Oke. Atau kebalikan, dia yang dulu pernah ngejar kamu. Lalu selanjutnya, sahabat kebahagiaan, ternyata memang benar ya bacanya Kevin di sini adalah paling banyak. 80% cinta sejati kamu ini adalah suami atau istri kamu. Ini kartunya 10 pentacle, atas juga 10 pentacle. 10 pentacle di dalam kartu tarot memiliki makna tentang keluarga. Sudah dipastikan hubungan kamu bersama diri dia nanti ada sebuah siklus. Siklusnya adalah masa indah kalian, masa intim kalian. Dan Kevin prediksi ya, suasana kamu akan jauh lebih baik. Suasana hubungan kamu akan jauh lebih indah lagi nanti setelah tanggal 10 April 2024. Setelah tanggal 10 April, ini ada sesuatu hal yang membuat dia itu kayak mengagumi kamu dan dia berterima kasih bahwa terima kasih sayang, atau terima kasih mah, terima kasih papa, atau siapapun saja sahabat kebahagiaan sebutannya, dia mengucapkan terima kasih, kamu selalu ada buat aku. Dan di sini aku selalu berterima kasih kepada kamu. Angkanya adalah 10. 10 ini menandakan tentang tanggal 10 April. Atau mungkin juga sudah dilewati tanggal 10 Maret 2024. Lalu untuk energi yang selanjutnya,
Oke, ternyata memang benar ya. Tanggal 10 April. Ini ada angka 10, ini ada angka 4. 10 pentacle dan 4 pentacle. 10 April. Sesuatu hal yang membuat kamu tuh kayak rasa disanjung. Kevin melihat orang ini tuh udah tetap stuck sama kamu. Banyak energi penerimaan di sini. Kalau dia udah stuck sama kamu, dia mau berpaling sama siapapun, gak akan pernah bisa membandingkan bagaimana kamu itu menjaga sebuah hubungan, menjaga sebuah keluarga. 4 itu tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah pasti. Emperor ini juga angkanya adalah 4 dan 4. Angel number-nya apa ya? Kevin akan cek ya untuk makna dari 44. Angel number, makna angka 44. Karena pembacaan kita ini ada angka tersembunyi, angka 44. 4-nya 2 ya. Kita cek untuk makna angka 44. Oke. Sesuatu hal yang sifatnya adalah mendukung atau support. Angka 44 berkaitan dari sebuah dukungan atau sebuah support. Saya didukung, ya. Dia merasa berterima kasih kepada diri sahabat bagian karena memang selama ini dia didukung oleh kamu. Saling mensupport satu sama lain sehingga dia bisa bertahan sampai dengan saat ini. Berkat kinerja, kerja keras, kesabaran dari sahabat kebahagiaan. Maka hubungan kamu memang selayaknya layak untuk terus berjalan. Untuk kalimat oracle-nya, sahabat kebahagiaan bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin akan menerjemahkan sebagai energi ya. Ya, malaikat penjaga sahabat kebahagiaan dan malaikat penjaga diri dia dan malaikat penjaga hubungan kamu memang mendorong sahabat kebahagiaan untuk terus melanjutkan jalan hidup kamu yang saat ini. Tetaplah untuk bersemangat dan tetaplah untuk selalu bisa memiliki sebuah tekad. Maka di sana sebuah kesuksesan atau sebuah pencapaian yang besar akan datang di masa depan. Dan hal yang paling sederhana agar hubungan kamu bersama pasangan kamu, cinta sejati kamu di sini tetap berjalan adalah dengan cara mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih sudah memperlakukanku dengan baik. Terima kasih selama ini masih mempercayaiku. Terima kasih atas segala waktu yang pernah kamu berikan kepadaku. Terima kasih atas segala hal, nafkah, tanggung jawab yang kau berikan kepada kita. Kata terima kasih yang sahabat kebahagiaan bisa ubah dengan versi kalian kepada pasangan kamu, pada cinta sejati kamu di sini. Ini justru akan menguatkan hubungan kamu dan akan selalu bisa mensupport satu sama lain. Coba bayangkan di saat kamu sakit atau di saat dia sakit, siapa yang paling dekat untuk merawat? Ya, salah satu di antara kalian. Bisa kamu atau dia, selalu bergantian. Dan inilah energi yang luar biasa bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang layak untuk dipertahankan, layak untuk dilanjutkan, karena malaikat penjaga kamu memang melindungi hubungan ini. Tapi Kevin, ini bukan kisahku. Pasanganku seperti ini. Ya, balik lagi ya. Pembacaan Kevin ini adalah bacaan general, bukan bacaan personal. Tapi yang jelas yang Kevin lihat di sini adalah alur energi. Ternyata cinta sejati kamu adalah pasanganmu sendiri, suami atau istri kamu. Jadi jangan nengok ke kiri ke kanan cinta bersegi kamu. Cinta bersegi itu tidak ada komitmennya. Sedangkan rumus cinta itu adalah gairah, keintiman, komitmen. Kalau nggak ada komitmen, goyah. Yang punya komitmen aja bisa goyah, apalagi yang nggak punya komitmen. Namun lain halnya jika itu adalah cinta secara spiritual. Kalau cinta secara spiritual, apapun dia, entah twin flame, entah itu dia saudara kamu, sepupu kamu,
sepupu jauh atau siapapun, atau mungkin juga dia cinta pertama kamu atau mantan kamu. Kalau cinta secara spiritual yang energinya itu adalah luar biasa, kesadaran tanpa ada sebuah kemelekatan, maka cinta kamu bisa berevolusi sebagai bentuk lain, entah itu dengan doa, entah itu dengan koneksi batin, tapi kalian tidak melekat di dalam status hubungan dan kalian tahu tentang batasan-batasan. Cinta secara spiritual bisa kalian cek di videonya Kevin ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Emperor fix sih. Kartunya sama lagi. Emperornya 2. Ini Emperor. Ini satu bagian ya. Kevin pakai 2 jenis kartu yang beda ya, walaupun temanya adalah Egyptian. Ini 2 jenis kartu yang berbeda dan selalu berkesinambungan. Di sini kartunya adalah Emperor bernomor 4. Ini juga sama, Emperor bernomor 4. Emperornya di sini adalah King Ramses. Jadi memang benar, hubungan kamu bersama dia adalah sesuatu hal yang mendukung satu sama lain. Dan angka 44 jika sahabat kebahagiaan melihat angka ini berturut-turut, ini bisa mengindikasi bahwa kamu memang dijaga oleh malaikat penjaga kamu. Jika kamu memiliki tekad yang kuat, kamu bekerja di dalam hubungan ini untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik, maka dia akan menyadari. Ketika kamu bekerja di sini untuk memperbaiki sebuah hubungan, selalu ucapkan kata terima kasih. Kenapa? Manusia itu butuh pengakuan. Dia pasangan kamu juga butuh pengakuan. Pengakuan yang paling luar biasa adalah dengan ucapan kata terima kasih. Dan selalu ajarkan kepada anak-anak sahabat kebahagiaan untuk mengucapkan kata terima kasih. Kata terima kasih ini bisa menjadi bahasa kasih yang akan dibawa kemanapun saja. Ketika sang anak masih kecil sampai anak dewasa, dia pasti akan selalu mengutarakan kata terima kasih kepada pasangan. Dan kapan terakhir kali sahabat kebahagiaan mengucapkan kata terima kasih kepada pasangan kamu? Atau sebaliknya, jika belum, ayo mulai dari saat ini ucapkan kata terima kasih. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 Pentacle. Sahabat kebahagiaan, 6 Pentacle di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sesuatu hal yang berbagi satu sama lain, sesuatu hal yang sifatnya adalah mendukung. Simbolnya di sini ada sosok budak. Budaknya di sini membawa sebuah upeti atau membawa sebuah suguhan kepada sang Ratu Nefertari. Karena ini kartunya namanya adalah Tarot Nefertari. Mengindikasi bahwa ini adalah bentuk dari loyalitas. Seseorang yang mencintai pasti akan selalu memberi. Seseorang yang menjaga sebuah cinta sejati pasti akan selalu memberi. Tidak berharap menerima apapun. Karena apa? Memberi itu adalah bentuk dari ketulusan. Dan ketika kamu memberikan kebaikan kepada diri dia, kamu pasti akan mendapatkan berkah dari semesta. Dan Kevin melihat bahwa dia, pasangan kamu, nanti beneran akan ngerasa bahwa kau adalah satu-satunya orang yang memahami diri dia. Ketika dia sakit, kamu selalu ada. Kamu memberikan pelayanan kepada dia. Dia akan menyadari. Dan mudah-mudahan hal ini bisa membuat hubungan kamu bersama diri dia selalu melekat dalam kebaikan. Melekat di dalam kebaikan itu tentang pelayanan suatu bagian. Melayani, memberikan yang terbaik tanpa berkeluh kesah. Dan ketika kamu melakukan itu, memang karena ya aku melakukan ini semua, memang ini adalah aku atas dasar cinta yang disatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan, yang memang sudah menjadi komitmen aku akan memberikan yang terbaik. Maka itu sudah menjadi pahala buat kamu, sebagai karma baik buat kamu. Dengan kamu melayani dia dengan tulus, baik, ikhlas, maka dia akan melihat siapa kamu yang sebenarnya. Bahwa kamu adalah ratu atau raja bagi diri dia. Pasti dia akan memberikan pelayanan yang terbaik buat kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Fiksi ini Kevin merinding. Ini kartunya 4 semua deh. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Dan di sini adalah kartunya adalah 4 tongkat. Angka 4 menjadi sebuah misteri. Kevin cek di angel numbernya ini ada 4-nya 4 kali nggak? Karena Kevin nggak hafal ya, kartunya banyak. 4, 4, 4, 4. 4-nya 4 kali.
Apa maknanya? Ini 4-nya 3 kali. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti artinya memang sudah bisa dikesimpulkan ada di sini. Oke, ternyata angka 4-nya itu nggak ada ya, 4 yang 4 kali. Coba Kevin lihat dulu, takutnya ada yang kelewat. Oke, sahabat kebahagiaan, ternyata 4444. Nggak ada ya? Ada yang kelewat nggak? Oh, nggak ada. Angka 4, 4-nya adalah 4 kali. Di kartu ini tidak ada. Ini sudah mengindikasi bahwa hubungan kamu bersama diri dia pada dasarnya memang sudah menjadi support system yang terbaik. Kalau misalkan ini adalah support system yang terbaik, kamu masih mampu dan mau melanjutkan ini semua, maka keikhlasan kamu ini akan didorong dan akan disupport oleh malaikat penjaga kamu. Karena cinta kamu bersama diri dia adalah cinta yang sakral. Oke, ini Kevin merinding bener. Dari kemarin Kevin reading ya, soal kebahagiaan. Itu banyak angka yang kembar. Walaupun pakai kartu yang beda-beda. Bukan sebuah kebetulan semata ya. Karena pembacaan ini adalah menggunakan energi. Oke. Kita akan cek menggunakan kartu lain. Egyptian Mythology Oracle. Apa pesan semesta dalam cinta sejati kamu bersama dia? Pesan semesta, cinta sejati kamu bersamanya. Untuk energinya. Untuk energinya adalah, oke, soul kebahagiaan. Kartunya adalah soul, jiwa. Ya, dia adalah soulmate kamu. Dia adalah bagian dari jiwa kamu. Dia adalah cerminan untuk diri kamu sendiri. Berdamai pada dirimu sendiri, maka kau akan terkoneksi pada jiwa terdalammu. Ketika hubungan ini sudah bisa berdamai dalam keadaan berdamai dalam diri sendiri, maka kamu akan segala sesuatunya kamu akan menerima dia apa adanya. Ketika kamu tidak pernah berdamai pada diri kamu sendiri, sesuatu hal yang kurang pada diri dia, pasti kamu akan berontak sendiri, mengalami sebuah keributan sendiri. Tapi kalau kamu sudah berdamai, kamu pasrah, kamu ikhlas, kamu tulus, sehingga kamu tidak melihat tentang kekurangannya. Karena kekurangannya akan kamu berikan kelebihan. Kamu tutupi dengan kelebihan kamu. Syaratnya adalah berdamai pada diri kamu sendiri. Sehingga kamu tidak akan ngedumel atau marah-marah sendiri dalam hubungan ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah Dewa Ra, tentang sebuah citra diri. Sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju proses dan tujuan. Saat kebahagiaan, kembali ke dalam sebuah awal hubungan kamu sama diri dia. Hubungan kamu bersama diri dia memang di awal sebuah hubungan, kita memang menikah di sini. Tujuannya adalah untuk bisa berbagi segalanya. Citra diri kamu bersama diri dia adalah ketika kamu kembali lagi mengingat tujuan awal kamu menikah itu untuk apa. Jangan lupakan tentang tujuan awal kamu ketika ngejalan sebuah hubungan ini. Jika mungkin dia berubah, ingatkan dia tentang tujuan awal hubungan ini untuk apa. Ketika sudah mengingat di sini, maka hubungan kalian akan kembali intim dan kalian akan merasakan kekuatan cinta ini adalah cinta sejati yang pada dasarnya memang bisa dan selalu bisa diperbaiki. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Dewi Isis, tentang sebuah cinta. Ketulusan cinta kasih bersemayam dalam kesadaran dan tanggung jawab. Sahabat kebahagiaan, 2 poin ini, kesadaran dan tanggung jawab, ini yang akan bisa bersemayam di dalam hubungan kamu bersama diri dia. Ketika kesadaran dan tanggung jawab di sini muncul, maka ketulusan cinta akan terbentuk dengan sendirinya. Dan hubungan kamu bersama diri dia ini adalah hubungan yang penuh dengan cinta kasih. Karena energinya di sini positif ya, kartunya adalah cinta. Berarti memang cintalah seperti ini. Cinta adalah sesuatu hal berjalan. Cinta itu ibarat kata ketika ada sebuah bunga di taman,
sahabat kebahagiaan cinta dengan bunganya, pasti kamu mencoba untuk merawat, menyirami, memupuki, dan kemudian kamu menaruh bunga tersebut di tempat yang teduh, tidak terpapar sinar matahari. Agar apa? Agar bunganya tetap bisa berkembang, agar bunganya itu tidak kepanasan atau layu. Tapi kalau cinta dibiarkan begitu saja, maka dia akan layu dan dia akan mati sendiri. Cinta itu butuh kasih sayang untuk merawat. Dan Kevin melihat di sini bahwa ketika kamu merawat dia dengan ketulusan, dia merawat kamu dengan ketulusan, maka hubungan kamu ini menjadi hubungan yang akan berevolusi sebagai tanggung jawab. Ya, cinta sejati di sini adalah tanggung jawab milik kita berdua. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah Dewa Anubis tentang sebuah penilaian. Sebab akibat ditimbulkan oleh karma yang sedang dilalui. Ciptakan karma baik di sini dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Maka niscaya kamu juga akan menjadi seseorang yang jauh lebih bisa merasakan sebuah kedamaian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya tentang ruin, tentang sebuah jalan pintas. Tak ada jalan buntu bagimu, mereka tersedia di mana-mana. Jika kamu berada di kondisi masalah yang berbelit-belit, kamu banyak masalah sama diri dia, percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya itu ada solusinya. Tak ada jalan buntu, ada jalan untuk kalian untuk menyelesaikan ini semua. Jika misalkan kamu sama dia lagi gak harmonis, gimana? Ingatkan dia tentang tujuan hidup kamu bersama itu untuk apa. Ingatkan dia ke komitmen awalnya. Ketika dia mengingat di sini, ada sebuah kesadaran. Lalu ada sebuah tanggung jawab bagi diri dia untuk selalu bisa berjalan dan menilai bahwa hubunganku bersama kamu memang layak untuk diperbaiki satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah B, royalitas. Bekerjalah sesuai kemampuanmu, sadari kau juga memiliki batasan. Ya, semua orang memiliki batasan. Jika kamu merasa mampu, maka lanjutkan. Jika kamu tidak mampu di sini, beristirahatlah sejenak, jangan dipaksakan. Kalau mengambil sebuah keputusan, butuh waktu untuk beristirahat, gak boleh gegabah. Karena hubungan kamu bersama dia, walaupun diuji, permasalahan, entah masalah keintiman, entah masalah gairah, entah masalah komitmen, tapi itu semua memang sudah bisa dilalui, dan kamu percaya ada divine timing untuk kamu bersama diri dia untuk kembali utuh lagi. Dan paling banyak ini tanggal 10 April, 10 bulan 4. Ini adalah kode dari semesta. Kalau nggak salah Kevin lihat kalender, tanggal 10 itu tanggal merah. Lebaran ya, sahabat kebahagiaan. Pas ya, ini energinya pas ya. Kalau nggak salah ya, karena di kalendernya Kevin lihat di sini tanggal 10, 11 itu lebaran. Ada sesuatu hal yang sifatnya adalah positif, dan ini adalah alur energinya bahwa cinta sejati kamu berterima kasih karena kamu udah selalu ada untuknya. Oke. Ini adalah energi yang luar biasa dan jarang banget Kevin menemukan energi pembacaan. Ternyata pembacanya ini adalah suami istri. 80% ya, ini adalah pembacaan untuk suami istri atau yang sudah menikah. Tapi kalau misalkan kalian single, jadikan ini semua sebagai edukasi, nggak masalah ya. Soal kebagian, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek untuk zodiaknya. Yang pertama ada zodiaknya Pisces, lalu di sini ada Sagittarius, ada Taurus, ada Aquarius, lalu di sini ada Virgo, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Libra, ada Leo, dan yang terakhir di sini adalah Aries. Ini beberapa zodiak yang energinya terbaca untuk pembacaan Kevin ya. Bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, tidak usah khawatir, tidak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia.
Untuk inisial nama ada huruf M untuk Mama. Oke, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf C untuk Charles, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf T untuk Tango, ada huruf D untuk Delta, ada huruf P untuk Papa, ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin, lalu ada huruf W untuk Woman, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf V untuk Vera, ada huruf U untuk Ultra, dan yang terakhir di sini ada huruf Y untuk Yellow. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.